Hai, selamat datang di channel film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul Triple Threat. Film ini mengisahkan tentang 3 petarung hebat yang bermusuhan. Namun pada akhirnya mereka bekerja sama. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video ini dengan melek. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan yang baru saja tiba di kota Mahajaya, salah satu kota yang berada di Asia. Dia adalah pengusaha kaya bernama Tian. Dia datang ke kota itu untuk memberikan sumbangan uang dalam jumlah besar untuk menindas kriminal di kota itu. Di tempat lain, seorang dua bersahabat bernama Payu dan Long Fei sedang berada di hutan untuk memandu kelompok bersenjata di tengah hutan. Tak lama mereka sampai di desa kecil MI6, tempat organisasi rahasia Inggris sedang menjalankan misinya. Sesampainya di sana, mereka langsung menembaki orang-orang di sana dengan membabi buta. Dan saat itu terjadi, laki-laki bernama Jaka langsung melihat istrinya mati ditembak di hadapannya. Karena terbunuh, Jaka mengambil senjata dan pergi keluar. Dan di sini ia melihat teman-temannya ditembaki tanpa ampun oleh orang yang menyerang mereka. Namun tanpa Jaka sadari, ia diserang dari belakang oleh Payu. Akhirnya perkelahian terjadi dan karena dendamnya, Jaka yang terluka mati-matian melawan Payu. Tapi sialnya, granat tiba-tiba meledak di tengah-tengah mereka yang membuat Jaka pingsan. Sedangkan Payu langsung diajak pergi oleh Long Fei temannya. Scene berlanjut ke kelompok misterius sudah menghabisi orang-orang di sana, kecuali pemimpin MI6 yang mereka sandra. Kemudian pergi ke MI6 tempat berempat disandra. Ternyata tujuan mereka untuk menyelamatkan temannya bernama Colin yang sudah MI6 tahan di sana. Setelah bebas dan diberi suntikan adrenalin, Colin langsung melampiaskan kemarahannya kepada yang menahannya dan langsung mencekik lehernya sampai mati. Setelah bebas, mereka pergi dan meledakkan tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, ada satu orang yang masih hidup di desa itu, yang tak lain adalah Jaka. Karena ia satu-satunya hidup, ia dengan sedih mengubur teman-temannya, sekaligus istrinya dan menangis meratapi kesedihannya saat malam tiba. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu. Karena rasa dendamnya, Jaka berusaha mencari orang yang menyerang desanya. Dan pencariannya sampailah ia di tempat pertarungan ilegal dan melihat Payu berkelahi di tengah arena. Awalnya Jaka hanya melihat saja sampai pertarungan selesai. Selesainya Payu, Jaka membayar orang di sana untuk bisa diikutsertakan dalam pertarungan ini. Dan saat Jaka di arena, Long Fei lah yang akan menjadi lawannya. Tak menunggu lama, Jaka langsung menghajar beringas Long Fei. Dan dalam pertarungannya, ia memberitahu bahwa akan membunuh Long Fei dan Payu karena telah menyerang desanya dan membunuh istrinya. Melihat target yang satu selamat, Long Fei mulai melawan serius dan menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Jaka yang terluka mencoba melawan Long Fei. Jaka yang saat itu kehabisan tenaga dengan mudah dapat dikalahkan. Karena mengetahui lawannya adalah orang yang selamat misi sebelumnya, Payu dan Long Fei memutuskan membawa Jaka dan merawatnya di rumah mereka. Saat malam tiba, Jaka terbangun dari pingsannya dan makan malam sambil mengobrol dengan Long Fei di sana. Payu menjelaskan dia tidak berniat menghancurkan desanya. Ternyata Payu dan Long Fei hanya disewa menjadi pemandu melewati hutan yang katanya melakukan misi perdamaian menyelamatkan orang-orang yang ditahan di sana. Namun di akhir misi mereka ditipu. Setelah misi selesai, Payu dan Long Fei dihajar dan dimasukkan ke dalam kurungan. Kemudian ditinggalkan di sana dengan bom yang terpasang. Tapi mereka tidak menyerah. Setelah kepergian Colin, mereka berusaha untuk kabur menyelamatkan orang-orang di sana dan pergi sebelum tempat itu meledak. Dan akhirnya mereka mengetahui ternyata orang-orang yang menyewa mereka adalah sekelompok tentara bayaran dari geng kriminal dan bukan untuk melakukan misi perdamaian, tetapi menyelamatkan temannya. Karena hal inilah, Payu dan Long Fei ingin mencari orang yang menyewanya demi balas dendam. Karena sama-sama ingin balas dendam, akhirnya Jaka bergabung dan bekerja sama dengan Payu dan Long Fei.
Pagi harinya ketika Payu bangun dari tidurnya, Jaka sudah tidak ada di rumah mereka dan tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Payu dan Lovey. Kemudian membawa mereka ke kantor polisi untuk ditahan. Ternyata Jakalah di balik rencana penangkapan mereka yang akan menjadikan mereka umpan agar Colin menampakkan dirinya. Kembali ke Tian Xian saat melakukan interview mengenai rencana sumbangan untuk memberantas kriminal. Setelah selesai interview, kemudian ia pergi dari hotel itu. Namun ketika akan memasuki mobil, anggota Tian ditembaki oleh orang misterius yang tak lain adalah Colin dan teman-temannya. Karena berkat perlindungan anggotanya, Tian berhasil kabur dan pergi ke kantor polisi. Karena targetnya berhasil kabur, Colin dan teman-temannya pergi mengatur strategi. Namun di tengah perjalanannya, mereka mendapatkan kabar bahwa pemandu yang mereka bunuh sebelumnya masih hidup dan ditahan di kantor polisi. Colin memutuskan akan membunuh mereka terlebih dahulu, karena Pai dan Lovey dapat mengenali Colin dan anak buahnya. Cerita berlanjut di mana Tian sudah sampai di kantor polisi. Karena polisi di sana tidak bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Cina, Tian akhirnya dipertemukan dengan Lovey yang sama-sama dari Cina untuk menerjemahkan perkataan Tian. Sedangkan Payu sibuk diinterogasi dengan polisi di sana. Sialnya sebelum Tian menceritakan kejadian di hotel kepada polisi, Colin dan anak buahnya tanpa lama-lama langsung menyerang kantor polisi yang menahan Payu dan Lovey. Lagi-lagi pembantaian pun terjadi di mana Colin dan teman-temannya menembaki satu persatu polisi yang mereka temui. Hal itu Payu gunakan kesempatan untuk kabur ke tempat Lovey berada. Namun mereka berhasil disergap oleh musuh yang berencana membunuh mereka bertiga di sana. Tak mau menyerah, Payu menyerang dan menyuruh Lovey membawa Tian untuk pergi. Perkelahian sengit terjadi antara mereka. Karena lawannya besar, Payu akhirnya dapat terpojok. Beruntungnya Jaka datang dan menembak anak buah Colin, dan karena itu Payu dengan cepat membunuh musuhnya. Di sini Jaka menjelaskan sengaja menahan Payu dan Lovey untuk memancing Colin keluar. Kemudian setelah berbincang singkat, Jaka langsung menyuruh Payu untuk pergi dari sana. Mengetahui Lovey kabur bersama target mereka yang tak lain Tian, Colin dengan dua anggota yang tersisa bernama Dave dan Joy pergi dari kantor polisi dan mengejar mereka. Namun setelah melakukan pengejaran, mereka tidak bisa menemukan Tian yang kabur. Setelah tidak menemukan Tian, Colin dihubungi seorang perempuan misterius bernama Su Feng yang menyewa Colin untuk membunuh Tian. Yang ternyata Su Feng ini adalah lawan perusahaan Tian dan ia ingin membunuh Tian agar tidak ada lagi yang mengganggu bisnisnya. Sialnya saat menelpon, Colin berhasil ditangkap oleh polisi yang mengejarnya. Tapi Jaka datang dan menghajar polisi yang menangkap Colin. Kemudian Jaka berpura-pura bahwa ia juga mengejar Payu dan Lovey dan meminta bekerja sama agar dapat menangkap mereka. Ternyata Jaka melakukannya untuk balas dendam, membunuh mereka dan masuk ke kelompok Colin yang menyerang desa Jaka. Setelah kabur, Tian, Payu dan Lovey sedikit berbincang dan disinilah mereka mengetahui bahwa mereka bertiga adalah target dari Colin. Dan karena hal itu, Tian meminta melindunginya dan sama-sama kabur ke kedutaan Cina. Sampainya di daratan, mereka mencuri sebuah mobil dan pergi cepat ke kedutaan Cina. Tapi tanpa mereka ketahui, Colin dan anggotanya sedang menunggu di sana dan sengaja membuat kemacetan agar Tian tak bisa lewat. Melihat anak buah Colin, Tian langsung tancap gas. Namun sialnya, Colin berhasil mengejar mereka, melompat ke atas mobil dan kemudian memecahkan kaca mobilnya, yang membuat mobil mereka keluar dari jalur dan mengalami kecelakaan. Tak tinggal diam, Lovey dan Payu membawa Tian untuk kabur. Lagi-lagi mereka bertemu dengan Jaka. Tapi Jaka membiarkan mereka pergi. Dan saat Colin datang, ia mengatakan kehilangan jejak di sana. Sini berlanjut di mana Lovey, Payu dan Tian masuk ke dalam restoran yang sudah tutup.
sambil makan di sana. Sambil makan malam, mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dan pada akhirnya, mereka tidak menuju ke kedutaan Cina, dan malah berencana melawan Colin dengan cara Tian sebagai umpan. Rencana pun langsung dilakukan di mana Payu memberitahu kepada Colin bahwa mereka akan menyerahkan Tian kalau mereka memberikan $100.000. Colin pun langsung mengiyakan permintaan Payu dan berencana akan bertemu di suatu tempat keesokan harinya. Tapi Colin yang mengetahui ini jebakan tak tinggal diam. Ia langsung menyuruh Div mencari orang-orang baru untuk mengepung dan menjebak Tian saat mereka bertemu nanti. Kembali ke Payu dan kawan-kawannya. Setelah membuat perjanjian dengan Colin, Payu pergi ke bos geng kriminal yang ternyata mantan bosnya dulu. Di sini Payu meminta bantuan kepada mantan bosnya untuk memberinya senjata. Tentu saja mantan bosnya ini tidak memberikannya. Namun karena dahulu ia berhutang kepada Payu, ia akhirnya mau membantunya dan memberikan Payu sejumlah senjata. Dengan cepat, Payu dan Luffy memilih senjata mereka dan kemudian pergi menggunakan perahu kecil ke tempat yang sudah disepakati dengan Colin. Malam harinya mereka sampai di rumah kosong dan langsung berpencar di mana Luffy masuk lewat depan menyerahkan Tian. Sedangkan Payu diam-diam masuk ke dalam dengan senjatanya. Saat masuk, Luffy dan Tian langsung disambut oleh anak buah Colin. Tanpa Colin ketahui, saat ia sedang berbicara dengan Tian, Payu diam-diam masuk dan membunuh satu persatu orang yang Colin sewa untuk mengepung tempat itu. Dan setelah membunuh semuanya, Payu mencoba dengan cepat menembak Colin. Namun sayangnya, Colin cepat menghindar dan kembali menembaki Payu. Memanfaatkan keributan yang ada, Jaka menjalankan aksinya. Melihat Div seorang diri, Jaka berusaha membunuhnya, tapi entah kenapa malah menentang bertarung 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Tentu saja dengan senang Div meladeni permintaan Jaka dan pertarungan pun akhirnya terjadi pada mereka. Di waktu yang sama, Luffy juga sama menghadapi Joy yang saat itu berusaha membunuh Tia. Dengan tubuh kecilnya, Luffy terus mengajar Joy yang lebih besar darinya. Karena tak bisa menang, Luffy akhirnya mengambil batu dan menghantamkan ke kepala yang membuat Joy terjatuh dan pingsan. Di sisi lain, Jaka masih bertarung dengan Div, di mana lagi-lagi Jaka terpojok dan hampir kalah. Tapi beruntungnya Luffy datang dan membantu Jaka. Melihat Luffy datang, Div melawan dan melempar Luffy ke bawah. Tapi Jaka tak tinggal diam, ia memanfaatkan saat Div melawan dan mendorongnya yang membuat tertusuk kayu tajam dan akhirnya mati. Setelah membunuh, Jaka cepat pergi ke tempat Colin berada dan membantu Payu untuk melawannya. Tapi meski 2 lawan 1, Colin masih bisa melawan dengan kemampuannya, ia dapat mengalahkan Payu. Sedangkan Jaka yang melawan, Colin akhirnya menendang dan terjatuh dari lantai 2. Melihat lawannya sudah tumbang, Colin dengan sisa 1 pelurunya mencoba menembak Tian. Tapi saat menembak, Luffy datang melindungi Tian dan terkena tembakan tepat di tangannya. Mengetahui pelurunya habis, Colin pun kesal. Namun tak lama Payu datang dan kembali menentangnya. Pertarungan pun akhirnya kembali lagi antara mereka berdua. Namun kali ini 1 lawan 1 dan akhirnya Payu benar-benar menunjukkan kemampuan bela dirinya. Dalam pertarungan sengit ini, Payu hampir terbocok oleh pisau yang digunakan oleh Colin. Tak mau mengalah, Payu menahan pisau Colin dan cepat mengambilnya. Kemudian menusukkannya ke jantung musuhnya. Tapi karena masih melawan, Payu mengambil pisau miliknya kemudian kembali menusukkannya ke dada Colin. Dan akhirnya menendangnya hingga tak sadarkan diri. Namun tanpa mereka sadari, Joy terbangun dan mengambil pistol untuk membunuh mereka. Tian yang melihat hal ini langsung menembakkan pistolnya dengan barbar, menembaki orang yang ingin membunuhnya. Singkat cerita, setelah membunuh Colin, mereka berempat pergi keluar dan akhirnya mendapat pertolongan dari polisi yang datang ke tempat itu. Salah satu pengawal Tian ada yang mengatakan kalau otak dari semua kerusuhan ini sudah ditangkap dan akan dideportasi ke Singapura. Dan film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.